Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Daniel. Dan ini sudah tema yang ke-6. Judul kita ambil aja sesuai dengan Daniel pasal ke-5, cerita mengenai Raja Belshazzar. Ini raja, anaknya Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Judulnya tulisan di dinding, ya. Jadi ceritanya begini, ini Raja Belshazzar ini dia sedang pesta, ya, undang ya 1.000 orang katanya di sini. Mereka minum-minum anggur, sudah mulai agak mabuk. Terus raja ini menyuruh orang supaya bawa perkakas emas, perkakas perak yang dari rumah Elohim Bait Suci, ya, yang diambil waktu itu oleh Raja Nebukadnezar ayahnya. Jadi perkakasnya itu dibawa di dalam pesta itu, dan terus Raja Belshazzar dengan permasyuri, para pembesar, semuanya itu dia minum-minum dengan piala-piala dari emas, perak, sambil mereka memuji-muji ilahnya mereka itu yang dari emas, perak, batu, apa semuanya gitu, ya. Nah, kemudian sementara mereka sedang berpesta ria seperti itu, ada tulisan di dinding. Ini coba ada kayak punggung tangan begitu, nulis di dinding, sehingga membuat Raja Belshazzar itu kaget, ya. Dan dia gelisah sekali dan mengundang semua para ahli, orang kasdim, ahli nujum, apa semuanya, untuk membaca tulisan itu, ya. Dan tulisannya nggak bisa dibaca. Nah, kemudian permasyuri bilang, ini ada seorang di dalam kerajaan Tuanku, ya, dia si Daniel, dia orang yang penanya penuh roh para dewa, dibilangnya begitu, ya. Di zaman ayah Tuanku dia menjadi kepala orang-orang berilmu. Kemudian ringkas cerita dipanggillah Daniel ini, ya, supaya membaca tulisan di dinding itu, ya. Nah, kita akan pelajari omongan Daniel ini kepada Raja Belshazzar, ya. Karena di sini nanti kita lihat, ya, Daniel menjawab. Memang Raja Belshazzar sih berjanji, kau akan dikasih kalung emas, pakaian ungu, nanti kau jadi orang ketiga di dalam kerajaanku. Tapi Daniel bilang, tahan aja undangan hadiah itu, ya. Tapi saya akan baca ini, tulisan ini. Nah, kemudian Daniel mulai dengan suatu uraian lah, katakan, ya, pada Raja Belshazzar. Dia bilang begini tentang ayahnya, Raja Nebukadnezar, ya. Karena Raja Nebukadnezar pernah juga meninggikan diri, kita tahu sebelumnya itu. Kemudian dicabutlah oleh Tuhan akal budinya, sehingga Raja Nebukadnezar ini memiliki hati binatang, ya. Dia jadi makanan rumput seperti lembu, ya, disingkirkan dari manusia, ya, selama 7 tahun. Itu ceritanya, ya. Kemudian Tuhan kembalikan, ya. Dan akhirnya Raja Nebukadnezar, ayahnya Raja Belshazzar ini, mengakui bahwa Tuhanlah penguasa sorga, dia yang menentukan segalanya, yang menentukan si Anu akan jadi raja, si Anu sekian lamanya memerintah, apa semuanya. Pokoknya Tuhan yang menentukan segalanya. Nah, kata Daniel, bukankah engkau mengetahui cerita itu? Ya, dikatakan di sini, engkau mengetahui tetapi Tuanku Raja Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun Tuanku mengetahui semuanya ini. Yang diceritakan Daniel itu tentang Raja Nebukadnezar ayahnya. Ini sebenarnya Belshazzar tahu bagaimana ayahnya karena meninggikan diri, disingkirkan dari antara manusia, akal budinya diambil, menjadi seperti binatang, makan rumput, ya, rambut panjang, kuku panjang, begitu, ya, selama 7 tahun. Tahu itu Raja Belshazzar, tapi di sini Daniel bilang, engkau tidak merendahkan diri,
ditegur dulu ya, sebelum dibaca tulisan itu, ditegur dulu Raja Belshazzar. Engkau tidak merendahkan diri. Engkau suruh orang ambil perkakas dari bait sucinya, dari piala perak, emas, apa semuanya. Tuanku minum-minum dan sebagainya. Tidak engkau muliakan Tuhan yang, nah dikatakan ini yang akan kita bahas ini. Perhatikan ayat yang ke 23 ya. Dikatakan di sini, Tuhanlah yang tidak engkau muliakan, Tuhan yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Jadi Daniel tegur Raja Belshazzar, engkau tidak memuliakan Tuhan yang menggenggam nafas. Itu artinya kapan mati hidupnya itu si Raja Belshazzar yang nentuin Tuhan, karena Tuhan yang pegang nafasnya itu. Ya. Kemudian engkau juga dikatakan lagi oleh Daniel, Tuhan itu bukan hanya pegang nafasmu itu aja menentukan mati hidupmu, enggak, tapi Tuhan yang menentukan segala jalanmu. Di kitab Amsal dibilang hati seorang raja itu seperti batang air, seperti sungai. Dialirkannya kemana dia mau. Jadi kalau Tuhan mau alirkan hati raja seperti jadi lembut, ya lembut. Atau menjadi keras kayak Firaun. Firaun itu dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Ya. Sehingga dia sekalipun udah Musa itu bikin mujizat, ya, sedemikian luar biasa, Firaun tetap keras. Karena tujuan Tuhan dia mau memuliakan dirinya dengan segala mujizat-mujizatnya itu. Tuhan membuat nama lah, ya, reputasi, karya. Nah, itu Tuhan itu yang menentukan hati seorang raja. Kan hati raja ini paling susah dipengaruhi nih, karena dia merasa berkuasa, dia merasa dia hebat, menentukan dirinya sendiri. Tapi Tuhan bilang, Alkitabnya ini Tuhan yang menentukan semuanya. Nah, ini yang akan kita bahas ini sekarang ya. Poin yang pertama soal meninggikan diri. Ya. Sebenarnya kalau kita baca ini seluruh pasal ini, pasal 5, Raja Belshazzar itu bukan raja yang jahat dalam arti kayak menganiaya orang atau apa. Enggak seperti itu. Bahkan dia dengan Daniel baik sekali. Sudah dibaca tulisan itu, intinya tuh kalau raja sudah habis masanya, raja ini dan kerajaannya akan serahkan kepada orang Media Persia, dia tetap kasih hadiah yang dijanjikannya kepada Daniel, ya. Walaupun pada malam itu langsung Raja Belshazzar terbunuh, ya. Jadi sebenarnya Raja Belshazzar ini bukan raja lalim dalam arti kejam, ya, keras apa, enggak begitu. Dia seorang raja yang kalau dari kita baca ini dia baiklah, ya. Tapi dan dia tidak ada mulut menyombong. Beda ya dengan ada satu raja tertentu yang dinubuatkan di kitab Daniel ini. Dia mulut menyombong. Menentang bahkan Tuhan yang Maha Tinggi. Ya. Tapi Belshazzar nggak melakukan itu. Dia juga mungkin nggak ada maksudnya dia menyombongkan diri. Dia hanya suruh perintah orang bawa piala untuk minum. Ya. Hanya itu aja. Tapi Alkitab menafsirkan perilaku Belshazzar itu adalah perilaku yang meninggikan diri. Nah ini jadi kita lihat nih satu pelajaran ya. Perihal meninggikan diri ini hanya Tuhan yang nanti bisa menentukan itu. Ya. Karena kalau lihat dari mulut, nggak bisa ditentukan juga. Walaupun ada orang yang langsung kelihatan dari mulutnya aja udah sombong itu kan. Tapi nggak juga selalu begitu. Karena bisa aja mulutnya itu lemah lembut. Karena memang mungkin kakek neneknya apa semuanya mulutnya bagus ya, nggak pernah nyakitin orang atau perilakunya juga sopan atau apa semuanya. Masalahnya ini kesombongan atau meninggikan diri di hadapan Tuhan ini persoalan di dalam ini ya. Memang kadang kelihatan dari perbuatan atau perkataan, tapi nggak selalu. Itu makanya di sini nanti saya akan terapkan ke dalam kehidupan kita. Hati-hati di dalam gereja itu perilaku seperti apa yang disebut meninggikan diri ya. Karena banyak orang merasa itu tidak meninggikan diri, tapi Alkitab mengatakan itu meninggikan diri. Nanti kita lihat ya. Nah, sebenarnya sudah sering kita ulangin itu. Oke. Jadi perihal satu yang pertama poinnya di sini, Raja Belshazzar meninggikan diri dengan cara minta perkakas bait suci,
dipakai untuk minum-minum dan sebagainya. Yang udah itu divonis lah ya, karena itu dia divonis untuk habis kerajaannya, diserahkanlah kepada orang Media Persia. Kan habis kerajaan Babel itu kerajaan Media Persia, baru Yunani, Alexander the Great itu, baru nanti Roma. Itu emang sudah dinubuatkan, nanti kita lihat itu. Nah, setelah itu malam itu divonis juga bahwa kan karena Tuhan yang menggenggam nafasnya si Belshazzar ini, divonis malam itu terbunuh, ya udah terbunuh, ya. Jadi memang betul-betul di sini kitab Daniel ini mengungkapkan bahwa Tuhanlah yang menentukan segalanya, siapa yang mau diangkat jadi raja dan sebagainya. Nah, mari kita masuk poin kedua berikut, ya, yaitu soal yang di ayat ini, Daniel yang pasal 5 ini. Yang ayat yang ke-23 itu, menentukan segala jalan Tuanku. Ini perkataan yang kita mau renungkan hari ini. Bahwa Tuhan menentukan jalan setiap, ini bukan hanya jalannya si Raja Belshazzar, bahkan jalan semua orang. Nanti kita lihat dulu sebentar ya. Coba dulu kita lihat Mazmur 139 ya. Mazmur 139 ayat 16. Ya, saya baca dulu sebentar ya ini ya. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Saya bacakan. Matamu, arti mata Tuhan, melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Ya, dalam kitab Tuhan ini digambarkan Tuhan seolah kayak manusia ya. Ada kitab gitulah ya. Katanya Tuhan itu melihat bahkan ketika kita masih embrio janin ya itu istilahnya ya, bakal anak gitu ya. Dan dalam kitabmu, dalam kitab Tuhan tuh semuanya udah tertulis. Apa yang tertulis di situ? Hari-hari yang akan dibentuk. Jadi Tuhan sudah menentukan, sudah tahu, udah menentukan bahkan ya. Dalam kitabmu ditulis, kau akan mengalami hari ini kejadiannya begini-begini, hari itu, hari begitu. Ditentukan itu ya, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ini semuanya sangat detail ya, karena di dalam kitab ini dikatakan juga Tuhan itulah yang menentukan segala, bukan sebagian jalan Tuhan, enggak, segala jalan Tuhanku, semuanya. Bahkan Alkitab dan Perjanjian Baru bilang burung jatuh pun tidak ada yang terjadi di luar kehendak Bapa. Artinya Bapa lah yang menentukan segalanya sampai sedetail-detailnya. Rambut kepala kita pun terhitung dan sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang orang sulit menerima bahwa segalanya sudah ditentukan Tuhan, ya. Banyak orang, ini sebenarnya saya pernah lihat itu videonya dari Pak Budi Asali, dia menjelaskan hal ini. Dia bilang bahwa doktrin Tuhan menentukan segala-galanya itu adalah keyakinan reform sebenarnya. Hanya dia bilang di situ, Pak Budi Asali ini bilang, Stephen Tong kayak Jakub Yusuf Swabda itu tidak mau terima itu. Padahal sebenarnya itu keyakinan reform. Nah, mari kita melihat dulu ini. Kelihatannya memang Mazmur pun bilang ini, dia bilang kalau dipikirin sulit sekali ku pahami perkara ini, ya. Bagaimana Tuhan menentukan segalanya, tapi manusia bertanggung jawab juga. Manusia punya kehendak, hanya bukan kehendak bebas untuk menentukan. Karena kan banyak ini dalam dunia kekristenan ini ungkapan apa? Kehendak bebas, ya. Ini kalau kita lihat apa yang tertulis ini, nggak ada kehendak bebas dalam arti menentukan ini. Raja aja yang sudah, artinya yang sudah begitu bebas hidupnya dan akan dipengaruhi siapa-siapa, itu tetap ditentukan oleh Tuhan. Diatur ya, segala bukan sebagian, segala jalan Tuhanku itu Tuhan yang atur. Ya. Jadi tidak ada kehendak bebas dalam arti aku bisa menentukan jalan hidupku, tidak bisa. Ya. Yeremia juga mengaku tuh, Nabi Yeremia, aku tahu Tuhan manusia nggak bisa menentukan jalan hidupnya, ya. Hanya begini sekarang ya. Coba dulu kita masih bayangkan dulu ini ya. Sebelum segala sesuatu ada,
itu Tuhan sudah tahu apa-apa yang terjadi. Jumlah manusia yang akan ada, hari-harinya juga semua sudah tertulis lah. Semua sudah Tuhan tahu itu. Sudah tertentu istilahnya. Saya belum pakai dulu istilah menentukan. Pokoknya sudah tertentu lah. Dalam kitabnya Tuhan, kita bayangkan aja lah. Tuhan punya kitab ya, padahal nggak begitu sebenarnya. Tuhan punya kitab dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini yang akan ada. Ya. Dan semuanya sudah ditentukan hari-harinya. Hari ini, jam ini, kejadian akan begini, kau akan begini, semuanya diatur. Udah. Matimu akan, hidupmu apa, semuanya sudah diatur. Ya. Nah, ada yang orang berpandangan begini, itu kan cuma kemahatauan Tuhan aja. Tuhan nggak menentukan, ya. Kita punya kehendak bebas untuk menentukan apakah kita mau pilih A atau mau pilih B. Makanya ada kalimat-kalimat, keadaanmu sekarang itu adalah hasil dari pilihan bebasmu dalam memilih, ya. Kan sering gitu ya, kita para motivator juga suka bilang begitu, ya. Engkau punya kehendak bebas, segala sesuatu tergantung responmu dan sebagainya. Pokoknya tergantung manusia lah intinya. Bahkan banyak orang dalam kekristenan juga bilang gitu, keselamatan itu tergantung manusia. Gimana responmu kepada Tuhan Yesus, mau percaya atau enggak, gitu. Ya. Nanti kita lihat ya. Keselamatan itu soal otoritas Tuhan, soal Tuhan nentuin atau enggak, ya. Oke lah, tunggu dulu lah, kita ini dulu. Jadi semuanya sudah Tuhan tulis dalam kitabnya. Jumlah orangnya akan ada, ya. Hari-harinya semuanya, mati hidup semua sudah ada, ya. Itulah nah Tuhan disebut Maha Tahu. Tapi sebenarnya itu bukan Tuhan Maha Tahu aja, tapi Tuhan menentukan juga. Karena mengapa? Karena sebelum segala sesuatu ada ya, itu kan cuma ada ya Tuhan, Sang Ada. Hanya Tuhan yang ada. Ya. Kemudian kita tahu semua sudah tertentu, hari-hari orang si A si B yang bermiliar itu sudah tertentu. Ada yang mengatakan di dunia ini sekarang kurang lebih orang, kalau dihitung ya dari zaman Adam itu ada sekitar 60 miliar manusia yang pernah hidup di muka bumi. Itu udah ada semuanya. Tuhan tahu, sudah tertentu semuanya hari-harinya itu. Nah, karena Tuhan masih sendiri, belum ada yang lain, berarti dialah yang menentukan itu semuanya. Jadi kemahatauan Tuhan berarti Tuhanlah yang menentukan. Jadi bukan hanya Tuhan Maha Tahu, tapi Tuhan menentukan, ya. Dia dengan otoritasnya sebagai Tuhan penguasa, dia menentukan, ya. Nggak bisa orang protes, kenapa jalan hidupku begini? Karena Tuhan sudah menaruh hukumnya juga di dalam alam semesta ini, hukum yang adil. Apa yang ditabur orang, itu yang dituainya. Taruh lagi hukum mengenai karakter kasihnya, karakteristiknya itu tercermin dalam jalan-jalan Tuhan. Dan itu semua intinya adil lah. Jadi kalau orang yang menjalani peran tertentu, dia nggak bisa protes sama Tuhan. Oh, kok Tuhan, karena Engkau yang menentukan aku begini, aku jadi penjahat. Ya. Karena apa? Karena Engkau yang menentukan aku jadi penjahat. Terus nanti ada bilang, aku nggak percaya Tuhan Yesus ya karena Engkau yang menentukan. Nggak bisa begitu. Ya. Tuhan itu adil. Paulus bilang juga, pokoknya nggak bisa lah manusia itu menuduh Tuhan, ya. Jadi perihal, jadi ada dua hal ya. Pertama, meninggikan diri, ya. Ini juga sebenarnya sudah diatur jalan Tuhan itu sedemikian. Si Belsazar ini meninggikan diri, dia akan mati begini dan gini dan sebagainya. Tapi ingat, Tuhan adil, ya. Kedua, ini Tuhan yang berdaulat menentukan segalanya. Oke lah, mari kita aplikasikan dulu langsung kepada gereja lah masalah kita, ya, sebagai umat Tuhan di sini saat ini, ya. Bagaimana mengenai poin yang pertama yang perihal meninggikan diri? Alkitab mengatakan, Matius 23 ini atau kita baca dulu sebentar, sedikit aja ya, nggak usah kita baca semua. Ini Matius 23, Yesus memberi peringatan khususnya kepada para pemimpin yang meninggikan diri.
Sebenarnya kepada semuanya itu peringatannya. Coba dulu kita baca ya, satu ayat dulu ini ya. Matius 23 ya. Ini kasusnya Yesus sedang menegur orang-orang Farisi. Matius 23 bilang begini. Barang siapa meninggikan diri, ayat 12 ya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini adil loh. Ya, ini jalan Tuhan. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kalau kita lihat, kita kan kalau mau menafsirkan begini, jangan langsung kita bilang itu kalau mulutnya sombong berarti dia meninggikan diri. Jangan dulu. Itu bukan itu konteksnya. Kita lihat dulu nih Matius 23. Ceritanya begini. Matius 23 itu Yesus bicara kepada dua kelompok orang. Ya, di ayat 1 tuh. Yang kelompok pertama itu orang banyak. Orang banyak itu ngikut Yesus juga, tapi karena roti, karena apa ini enggak dipandang murid Yesus ini. Ini orang banyak berada di bawah otoritas orang Farisi ahli Taurat, karena mereka orang Farisi ahli Taurat itu apa, mahkamah agama itu punya otoritas itu untuk kursi Musa kalau istilahnya di Matius 23 ini. Kelompok kedua Yesus bicara itu orang apa, murid-muridnya. Nah, kepada orang banyak dulu Yesus bicara dari ayat pasal 23 ayat 1 sampai ke ayat 7 itu Yesus ngomong sama orang banyak. Yesus bilang gini, kau orang banyak karena engkau ada di bawah otoritas dari para orang Farisi ini, pemimpin ahli Taurat, engkau tidak boleh memberontak. Turuti semua ajaran mereka, hanya jangan ikuti kelakuannya, karena memang kelakuannya nggak benar. Ya. Tapi turutin, ya, karena engkau tuh di bawah otoritas itu. Mereka punya kursi Musa, dikatakan di sini mereka sudah menduduki kursi Musa. Kemudian ayat 8, tetapi kamu, ini Yesus ngomong sama murid-muridnya. Yesus bilang gini, jangan seorang pun di antara kamu disebut pemimpin. Jangan pula seorang pun rabi, pengajar. Jangan seorang pun disebut kamu sebagai bapak, dan sebagainya. Karena dikatakan Yesus, kamu semua saudara. Apa artinya saudara? Tidak punya kursi Musa. Kau tidak punya otoritas atas yang lain. Karena murid Tuhan itu tubuh ya. Sudah tahu kalau tubuh ini kan, kaki nggak berotoritas atas tangan. Tangan nggak berotoritas tangan tidak berotoritas atas kaki, ya kaki juga nggak berotoritas atas tangan. Semuanya tubuh ini bergerak, hidup karena ada hayat, otoritas hayat yang mengatur kehidupan ini. Jadi kita sebagai anggota, kita nggak punya otoritas atas yang lain. Tapi dalam kekristenan sekarang, para pemimpin meninggikan diri. Nah, disinilah dia. Gimana? Itu dijelasin dalam Kisah Rasul 20. Pemimpin meninggikan diri, menarik murid-murid kepada dirinya sendiri, bangun denominasi, bangun kerajaan sendiri, bahkan mengajarkan ajaran-ajaran palsu kayak penundukan diri lah, tudung rohani lah, yang macam-macam. Dia membuat jemaat jadi ikut sama dia, ya. Jemaat menjadi mengikut para pemimpin. Ada yang mengikuti, yang ada pemimpinnya, alirannya ikut namanya Martin Luther, Wesleyan, John Wesley, ada John Calvin. Ada juga misalnya besar bentuk pemerintahan presbiterian, episkopal, macam-macam. Pendeknya, para pemimpin ini sebenarnya meninggikan diri. Dengan cara apa? Dengan cara menarik murid-murid kepada dirinya sendiri dan membangun denominasi atau kerajaan sendiri. Pemimpin ini bisa jadi mulutnya pun manis, tidaklah kasar, tidak apa, bahkan lembut ya, penampilannya bagus. Kayak orang Farisi yang meninggikan diri ini juga jangan kita langsung pikir mereka tuh kayak preman, enggak. Orang-orang anggota mahkamah agama ahli Taurat, orang Farisi itu orang-orang yang kaya, orang-orang yang berpendidikan pada zamannya, orang-orang yang sangat apalah ya, kayak Gamaliel. Itu sangat dihormati oleh orang banyak. Ada di situ Yusuf Arimatea, ya walaupun dibilang murid Yesus tapi sembunyi-sembunyi. Ada di situ Nikodemus, ya. Orang-orang terhormat. Tapi mereka ini, itu yang ditegur di Matius 23 ini. Sebagai orang yang engkau enggak masuk kerajaan surga dan engkau menghalangi orang untuk masuk kerajaan surga. Dan engkau seperti kuburan gitu. Di luarnya bagus, di dalamnya penuh tulang belulang. Nah, jadi sebenarnya begini. Soal meninggikan diri ini Tuhanlah yang menentukan nanti. Tapi kalau Alkitab bilang, khususnya gereja itu ya, para pemimpin yang meninggikan diri, bangun denominasi, bangun kerajaan sendiri, itu pasti kena ini bagian ini. Meninggikan diri dan engkau akan direndahkan pada waktu Tuhan nanti. Ya.
di hari pengadilan itu nantinya. Nah, sementara itu yang lain yang mendapatkan kerajaan sorga, apakah karena dia itu keinginannya, pilihannya, atau karena usahanya atau apa? Bukan. Kita mendapatkan kerajaan sorga juga adalah karena penentuan Tuhan. Mari saya bacakan dulu ini ya. Dua bagian aja lah ya. Dua bagian aja. Kita baca dulu Lukas ya. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Ini artinya apa? Dalam dunia kekristenan kan ada banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Yang sedikit itulah yang disebut di sini kawanan kecil. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi soal mendapat kerajaan sorga, soal masuk ke dalam sorga yang adalah kerajaan bentuknya, itu soal keputusan Bapa di sorga. Bukan karena saudara dan saya, itu bukan. Ya. Jadi itu gratis ya. Tapi biarpun keputusan itu memang Bapa yang putuskan, tapi Bapa memberikan kasih karunia kepada kita untuk membentuk kita agar kita layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena sorga itu berbentuk kerajaan, bukan sorga yang konsep dunia kekristenan. Sorga nun jauh di sana, tempat di sana, kita di sana nyanyi-nyanyi aja, muji-muji Tuhan. Kata ada yang berpendapat lagi masih ada anjingnya apa sebagainya. Itu kalau sorga yang model gitu, memang bayi-bayi rohani, orang-orang apapun yang itu bisa aja dimasukin ke situ karena kerjanya cuma nyanyi-nyanyi. Tapi enggak. Kerajaan yang dimaksud di sini yang diberitakan oleh Yesus dan Yohanes Pembaptis, kerajaan sorga itu adalah suatu bentuk ya. Anggota-anggotanya semuanya imam-imam menurut aturan Melkisedek, harus belajar dibentuk menjadi imam menurut aturan Melkisedek. Harus juga menjadi raja-raja, artinya orang-orang yang bebas. Tidak boleh diperbudak oleh pemimpin agamawi, harus begini, harus begitu. Kau harus datang ke sini, datang ke situ, beri ini, beri itu. Oh, ini orang yang diperbudak oleh para pemimpin agamawi, itu bukan raja. Dia harus berarti dia nggak akan dapat kerajaan surga itu. Berikutnya di dalam Wahyu pasal 14 itu juga dibilang, mengikut anak domba kemana saja dia pergi. Jadi ini harus orang bebas, tapi sekaligus tawanan roh kayak Paulus. Paulus bilang, aku orang bebas. Aku bebas mau bergerak kemana saja sesuai pimpinan Tuhan. Aku bebas untuk mengucapkan apa ada firman yang Tuhan nyatakan kepadaku. Tapi aku ini tawanan roh. Aku mengikuti aja apa yang rohku kasih ya, aku ikut aja. Nah, kalau orang dalam denominasi mana mungkin lagi dia mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Oh, dalam denominasi itu kalau sudah lihat ya, struktur itu kan ketahuan tuh kan, garis komando itu. Yang paling tinggi itu misalnya namanya gembala sidang atau apapun. Turun di bawah, ini bidang ini, bidang ini. Itu kan garis-garis itu garis otoritas itu. Garis otoritas manusiawi. Si Ano bertanggung jawab kepada si Ano itu. Ini nggak bebas lagi. Kalau udah masuk organisasi, udah jelas. Di situ haknya, kewajibannya, ada jobnya, ya. Ada apa, selain job desk itu ada apa, macam-macamnya, ada gajinya juga, pokoknya semuanya lah. Ya. Nggak bisa orang bilang, oh saya mau ngikuti pimpinan roh. Nggak bisa. Di sini kamu posisinya sudah ada, tugasmu sudah ada, gajimu sudah ada, apa semua sudah ada. Engkau menjadi pengikut dari pemimpin ini, bukan pengikut Yesus lagi, bukan pengikut anak domba. Orang yang mendapat kasih karunia untuk mendapat kerajaan sorga itu adalah orang-orang bebas yang mendapat kasih karunia untuk dibentuk sedemikian seperti Paulus. Bebas tapi tawanan roh. Bisa mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Semua ini kasih karunia. Semua ini penentuan dari Bapa. Bapa di sorga yang menentukan. Dan itu adalah kawan kecil. Bukan kawanan besar dalam dunia kekristenan. Kalau dunia kekristenan itu udah jadi rumah besar kalau Paulus bilang, bukan itu. Nah, jadi ini kawanan kecil ini bukan orang-orang yang ini kita aplikasikan sebelum kita ambil kesimpulan. Ya. Kan tadi 2 poin kita bahas itu. Pertama soal peninggian diri, kedua soal yang penentuan Tuhan. Ya. Mengenai soal peninggian diri, saya udah beri contoh. Para pemimpin denominasi yang dengan ajaran palsu tarik murid kepada dirinya sendiri,
Ini yang termasuk meninggikan diri. Nggak peduli walaupun lidahnya lembut, nggak peduli walaupun sekolahnya tinggi, nggak peduli berapa walaupun dalam dunia kekristenan kelihatan dia hebat, bisa narik ribuan orang. Yang melakukan itu disebut menurut Matius 23 itu dia meninggikan diri. Dan dia akan direndahkan pada waktunya. Kemudian yang kedua, Tuhan yang menentukan segalanya. Menentukan apa? Untuk menentukan mendapatkan kerajaan sorga itu. Kerajaan sorga itu didapat gratis, diberikan kepada kawanan kecil, orang-orang sederhana, bukan yang terkenal dan dunia kekristenan. Karena orang-orang terkenal dan dunia kekristenan ini pada umumnya itu orang-orang yang meninggikan diri. Mengapa? Karena dia dengan ajarannya dia tarik orang kepada dirinya. Dia bangun denominasi, bangun kerajaan sendiri. Itulah artinya meninggikan diri itu ya ini, ya. Bangun gedung monumen yang besar, ada yang langsung namanya sendiri ya bikin situ, ya. Inilah meninggikan diri. Tapi kawanan kecil, itu orang-orang sederhana. Saudara nggak bisa tahu. Ini satu bagian penutup ya, saya ambil di Matius itu. Nggak usah kita baca lah, Matius 25 itu di penghakiman terakhir. Ada orang, atau saya baca aja dulu ya, terakhir lah ya. Sebelum kita tutup dulu ini ya. Matius 25. Ini judulnya ini penghakiman terakhir. Ini ada kambing, ada domba. Ini terus kepada domba ini Tuhan bilang begini, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Artinya orang itu belum ada pun sudah ditentukan. Kau dapat kerajaan sorga. Si domba ini. Nah, domba ini adalah orang-orang yang berlaku ramah kepada pengikut Yesus yang sederhana. Nanti ada kambing yang tidak berlaku ramah kepada pengikut Yesus yang paling kecil. Intinya, kesimpulannya begini. Dari kasus Raja Belshazzar ini. Perihal meninggikan diri, itu Tuhan yang menentukan. Nggak bisa dibilang dari mulutnya, dari perilaku, nggak bisa kelihatan begitu. Tapi kalau dalam kasus gereja, itu ketahuannya kalau dia meninggikan diri, narik murid kepada dirinya, itulah perilaku meninggikan diri. Kalau dalam kasus gereja ya. Kedua, segala sesuatu Tuhan yang menentukan. Ya. Apakah seorang dapat kerajaan surga atau tidak? Apakah seorang, pokoknya Tuhan yang menentukan. Ya. Kita akuilah ini ya, bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan berotoritas. Soal selamat atau tidak di zaman ini, Tuhan yang menentukan. Ya. Jadi bukan manusia. Ya. Itulah kesimpulannya. Jadi apa? Bagi kita kawanan kecil, katakan begitu, umat pilihan Tuhan, bukan hanya dipanggil tapi dipilih, mendapat kasih karunia ini. Kita akan sujud, bersyukur, menjalani hari-hari kita yang sudah tertulis itu dengan syukur, dengan tabah, senang, susah, sedih apa, kita jalanin dengan sabar. Karena kita tahu semuanya sudah ditentukan oleh Bapa. Puji Tuhan, haleluya, amin.